Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita sehat badan dan pikiran sehingga kita dapat hadir pada hari yang bermulia. Sebelum saya memasuki kepada hasil seminar proposal saya, terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Muflis Hidayah SSI MSI, kemudian yang saya hormati kawan-kawan perjuangan yang telah hadir pada hari ini. Baik, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran Kophabuk pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP Negeri 19 Takengon kelas 7 yang beri nama Anissa Rizky dengan NIM 210207050. Ini latar belakangnya: pertama, kemampuan siswa dalam pembelajaran yang kesulitan dan pembelajaran yang kurang efektif. Yang kedua, dalam proses pembelajaran peserta didik menatap lurus ataupun diam dan merasa bingung saat guru menjelaskan materi klasifikasi makhluk hidup. Di mana di situ pada sekolah SMP Negeri 19 Takengon, siswa itu dalam pembelajarannya itu sangat sulit, di mana pada materi klasifikasi makhluk hidup itu yang sangat banyak ataupun rumit, di mana dalam proses pembelajaran di sini guru dia menggunakan media, cuma menggunakan medianya itu sebuah buku, di mana makanya di situ siswa peserta didik itu menatap lurus dan merasa bingung saat guru itu menjelaskan. Oleh karena itu di sini saya akan mengembangkan media pembelajaran yang menarik, yaitu medianya itu ada pop-up book, di mana pop-up book ini dia suatu media yang medianya itu muncul 3D ataupun disebut dengan 3D, 3 dimensi. Di sini ada dari Al-Quran, surah Al-Quran ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum na'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Baik, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimanakah validitas media pembelajaran Kophabuk pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP Negeri 19 Takengon pada kelas 7. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pengembangan media pembelajaran Kophabuk pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP Negeri 19 Takengon pada kelas 7. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui validitas media pembelajaran Kophabuk pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP Negeri 19 Takengon pada kelas 7. Dan yang kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan media pembelajaran Kophabuk pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP Negeri 19 Takengon pada kelas 7. Di mana di sini manfaat penelitiannya itu yang pertama, untuk teoritik, dia sebagai referensi atau masukan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan menambah kajian ilmu yang dapat disajikan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagi peneliti, dia dapat berpartisipasi dalam upaya pengembangan media pembelajaran menarik berupa pop-up book. Kemudian manfaatnya bagi guru, dapat membantu guru dalam membangun suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, khususnya dengan media pembelajaran pop-up book. Dan yang terakhir itu bagi peserta didiknya, dia dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif serta menarik, khususnya pada materi klasifikasi makhluk hidup bagi siswa SMP Negeri 19 Takengon. Penelitian terdahulu yang pertama itu ada Pika Nurehan dengan judul pengembangan media pembelajaran Kophabuk berbasis audio pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk siswa SMP dan MTS kelas
kelas 7. Penelitian ini menggunakan metode R&D juga, sama-sama menggunakan metode ini. Yang membedakan penggunaan media ini, dia menggunakan suatu media menggunakan audio. Yang kedua, Dia Rahmawati dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book pada materi perubahan wujud benda pada siswa SDLB Tunarungu kelas 4. Penelitian ini juga sama menggunakan metode R&D, namun yang membedakan tempat, judul, dan peserta didiknya. Kemudian sini ada potensi penelitiannya. HU-nya, pengembangan media pembelajaran pop-up book dalam mata pembelajaran klasifikasi makhluk hidup menghasilkan produk pop-up book yang dapat digunakan siswa sebagai media pembelajaran yang menarik serta menjadikan proses pembelajaran yang efektif. Sedang HN-nya, penggunaan media pembelajaran pop-up book ini dalam mata pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep peserta didik. Metode penelitian ini menggunakan metode research and development ataupun singkat dengan R&D. Kemudian tempatnya di SMP Negeri 19 Takengon, Daling Rusik, Kecamatan Rusik Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Di mana waktunya itu bulan Januari 2025. Populasinya itu seluruh peserta didik SMP Negeri 19 Takengon, dan sampel penelitiannya itu peserta didik kelas di sini kelas 7 SMP Negeri 19 Takengon. Teknik pengumpulannya data itu yang pertama, angket validasi ahli materi untuk memperoleh penilaian kevalitan dan mengenai media pop-up book. Yang kedua, angket respon siswa untuk mengukur tanggapan siswa terhadap media pop-up book. Kemudian di sini ada instrumen pengumpulan. Baik, di sini ada teknis analisis data. Yang pertama, itu ada analisis data hasil validasi. Di sini dia menggunakan teknik perhitungan persentase dan teknik deskriptif kualitatif yang diadaptasi oleh Akbar dengan rumus sebagai berikut. Validasi ahli sama dengan total skor empirik yang didapatkan dari validasi ahli per total skor yang diharapkan dikali 100%. Dimana di sini ada kriteria uji validitasnya 85,01% sampai 100% sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi. Yang kemudian 70,01 sampai 85% itu cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil. 50 sampai 70% kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar. Dan 01 sampai 50 tidak valid atau tidak boleh dipergunakan. Kemudian kedua, analisis respon siswa, di mana analisis data hasil respon siswa ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap pop-up book di sini pop-up book yang dikembangkan dengan rumus nilai persentase sama dengan total skor empirik yang didapatkan dari respon siswa per total skor yang diharapkan dikali 100%. Kriteria hasil respon siswa itu 81% sampai 100% sangat menarik, 61% sampai 80% menarik, 41 sampai 60% cukup menarik, 21 sampai 40 tidak menarik, 0 sampai 20 sangat tidak menarik. Sekian dari presentasi saya. Di sini ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti. Di sini izin bertanya kepada pemateri. Di latar belakang di PPT itu kan dikatakan bahwa siswa itu memiliki kesulitan dalam memahami pembelajaran. Dari mana Ayu tahu bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Apa yang sudah Ayu lakukan sebelum menyatakan bahwa mereka itu sulit untuk memahami pembelajaran? Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita Risdayanti, di mana sini saya mengetahui pertama saya melakukan observasi awal, wawancara kepada guru tersebut, di mana di situ guru IPA pada SMP Negeri 19 Takengon. Kemudian mengapa saya mengetahui peserta itu dalam kesulitan dalam pembelajaran? Pertama saya mewawancara guru, kemudian saya mewawancara juga peserta didik di SMP Negeri 19 Takengon tersebut, di mana di situ menjawab bahwasanya dalam proses pembelajaran peserta didik ini sulit untuk memahami materi klasifikasi makhluk hidup dikarenakan dalam proses tersebut
reading itu